boleh mengarang sendiri, malu-maluin nyanyian kode, nyanyian kode. Siapa yang tak kenal dengan grup komedian Warkop DKI yang legendaris? Terbentuk di tahun 1974 dengan nama awal Warkop Prambors, trio Dono Kasino Indro sukses berjaya merajai perfilman komedi Indonesia. Beragam judul film Warkop DKI berhasil mencuri hati masyarakat. Bahkan beberapa di antaranya berhasil tembus hingga 500 juta penonton. Salah satunya Maju Kena Mundur Kena 1983 yang meraih 658.896 penonton. Sementara itu, film Pintar Pintar Bodoh 1980 meraih Piala Antemas dan menjadi film terlaris versi Muri. Berbagai lontaran jargon khas Warkop pun masih menyisakan kenangan jenaka yang mengesankan. Di antaranya seperti Gilelu, Endro, yang baju merah jangan sampai lolos, hingga tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Cikal bakal Warkop DKI tak lepas dari keberadaan Radio Prambors, Jakarta. Sekitar tahun-tahun 1976 sampai tahun 1980, diketahui bahwa Indro yang kuliah di jurusan Ekonomi Universitas Pancasila juga merangkap jadi penyiar di radio tersohor tersebut. Awalnya, Warkop DKI terbentuk dengan nama Warkop Prambors yang mengudara di radio pada tahun 1973. Formasi awal ini juga melibatkan beberapa mahasiswa. Mereka adalah Hariman Siregar, Nanu Mulyono, Rudi David Badil, Kasino Hadiwibowo, Indrot Jojokusumonegoro, Indro, serta Wahjo Sardono, Dono. Ketika itu, tim tersebut diminta hadir untuk mengisi sebuah acara obrolan santai di warung kopi yang disiarkan Radio Prambors. Tak disangka-sangka, tim Warkop pun menjadi semakin besar dan populer. Alhasil, mereka pun semakin sering diundang untuk tampil melawak di panggung. Dalam perjalanannya, Rudi Badil dan Nanu Mulyono harus hengkang dari Warkop. Rudi Badil sendiri berprofesi sebagai wartawan senior Kompas selama lebih dari 30 tahun. Ia juga merupakan teman dari Suhokji yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa pada masanya. Hingga akhirnya Warkop pun berhasil dicintai masyarakat dengan formasi Warkop DKI. Dono Kasino Indro tak hanya mengambil hati saat di atas panggung. Warkop pun bisa syuting hingga puluhan film layar lebar dan menjadi kecintaan banyak orang sampai sekarang. Debut perdana Dono Kasino Indro ialah Manatahan yang tayang di tahun 1979. Selain itu, mereka juga meluncurkan Pintar Pintar Bodoh, Gengsi Dong, dan Gea Gede Rasa 1980 yang kian melejitkan nama Warkop DKI. Beraneka judul film kocak lainnya ialah Pokoknya Beres 1983, Tahu Diri Dong 1984, Kesempatan Dalam Kesempitan 1985, dan lainnya. Di tahun 1986, mereka kembali meluncurkan Atas Boleh Bawah Boleh serta Depan Bisa Belakang Bisa yang sukses menghibur. Pada puncak kejayaannya, beragam film Warkop DKI sukses mejeng di setiap bioskop Nusantara. Tak hanya sukses mengocok perut banyak orang, beberapa di antaranya termasuk ke dalam daftar film yang paling laris sepanjang masa. Beralih ke tahun 1987, Makin Lama Makin Asyik dan Saya Suka Kamu Punya kembali sukses mengundang tawa terpingkal-pingkal. Di samping kocak dan jenaka, film Warkop DKI juga selalu menampilkan banyak aktris muda yang cantik, berbakat, dan beken di era tersebut. Uniknya lagi, film Warkop DKI sengaja digarap dan diedarkan setahun 2 kali, yang bertepatan dengan hari libur seperti Tahun Baru dan juga Lebaran. Salah satunya seperti Jodoh Boleh Diatur dan Malu-Malu Mau 1988, serta Godain Kita Dong dan Sabar Dulu Dong 1989. Selanjutnya,
Trio DKI terus eksis dengan rentetan judul film mereka yang sukses. Di tahun 1990, Mana Bisa Tahan diluncurkan yang disusul dengan Lupa Aturan Main serta Sudah Pasti Tahan. 1991. MacGyver. Makanya kalau kerja harus hati-hati, jadi nggak bahaya. Bro, gua juga kena, bro.